besar di Lampung. Jadi bapak saya Cilacap, ibu saya Magelang. Tapi nasab ilmu ngaji saya itu justru dari Banten. Tapi guru ngaji saya itu dari Pandeglang. Ada Abah Sujami tadi itu. Jadi kalau dulu kami ngaji di Langgar namanya, ya Alif Jabar Alif Jari Lepasedu itu gitu. Di kampung kami kalau jawarannya adanya di TKDH Cimanzin, tarik kolot ke Bunjer Hilir. Nah, jadi ketemu lagi ternyata di sini begitu. Dan sama berjuang kita begitu. Jadi yang saya ingin sampaikan teknis yang pertama update terkait itu. Jadi agar tidak ada pertentangan antara etnis satu dengan yang lainnya, saya sebut saja misalkan antara Banten, Jawa dengan Cina begitu. Kita harus spesifikasikan gugatan ini, masalah ini kepada saudara Sugianto Kusuma atau alias Aguan, agar narasi yang mereka bangun juga tidak dibenturkan antara etnis tertentu. Karena kenapa kita tarik saudara Aguan sebagai pihak yang kita gugat? Pada akhirnya PIK 2 itu siapa yang paling cuan dari proyek itu? Aguan gitu. Dan berikutnya yang kami gugat adalah Antoni Salim. Karena Aguan dan Antoni Salim ini patungan memiliki Pani ini, PT Pani, punya saham PT Pani. Jadi kalau ada dalih kemarin saudara Aguan di wawancara Tempo katanya itu di sana banyak mafia, ada investasi beli untuk jual lagi mahal dan seterusnya. Jadi kita tidak melihat siapa yang bermain mafianya, tapi pada akhirnya tanah itu siapa yang menikmati. Untuk lapak bisnis siapa? Kan lapak bisnisnya PIK 2. PIK 2 punya siapa? Ya Aguan lagi begitu. Jadi ibaratnya kalau ada orang, yo di sana banyak pencurian, itu motornya dibegal, nanti dipreteli, dijual. Kan kita tidak hanya melihat siapa yang nyuri, tapi yang nampung barang curian itu siapa? Penadahnya siapa? Begitu. Jadi semua mafia-mafia yang disebutkan tadi kan ada akhirnya tanahnya dikuasai juga oleh PIK 2. Keuntungan yang cuan dari 30.000 perak per meter dari menjadi 30 juta, siapa yang cuan? PIK 2 juga gitu. Jadi justru kita harus menspesifikasi, menyebut nama. Itu yang saya lakukan. Kenapa spesifik nama? Agar tidak diadu domba. Karena korban ternyata juga ada yang Cina ini. Cawe ini Cina ini. Coba wajahnya, bukan Jawa ini. Berdiri. Korban Cina juga. Ini wajahnya jelas Cina ini, bukan Jawa ini. Jadi nggak ada kita narasi adu domba antara etnis tertentu dengan etnis yang lain. Ini korbannya etnis Tionghoa, Cina Beteng juga banyak. Saya juga mengadvokasi gitu loh. Kenapa mereka berusaha membenturkan itu? Karena mereka saat ini kewalahan, tidak ada yang membentengi mereka. Jangankan kita, orang-orang Cina sendiri pun karena jadi korban ya nggak mau membela kezaliman saudara Aguan ini gitu loh. Kemudian kita gugat lagi siapa? PT Kukuh. Nah ini saya mau cerita sedikit. Kemarin saya membuat kritik terhadap saudara Sugianto Kusuma. Wawancara Tempo, saya anggap dia sedang merias wajahnya agar terlihat lebih manis lah melalui wawancara Tempo. Tiba-tiba Jakarta 1 kena somasi gitu. Yang mensomasi saya pikir Aguan, oke lah karena dia yang dituju gitu. Kok yang mensomasi ternyata PT Kukuh Mandiri, siapa gitu namanya, ada 2 orang itu. Yang di lapangan juga kawan-kawan pasti tahu nih untuk urusan pembebasan tanah itu. Jadi memang hari ini kita melihat orang-orang yang zolimi sudah ketakutan yang luar biasa. Ketakutan luar biasa karena ada 2 hal. Pertama, backup sosiologis dari masyarakat itu makin menurun. Apalagi setelah bangsa itu tampil depan publik, lama-lama orang-orang yang benar yang tadinya khawatir, kekhawatirannya ini pelan-pelan sirna, berkurang, sirna, dan akhirnya tumbuh keberanian. Makanya benar tadi, sekarang ada video petani-petani petambak yang langsung mengkritik proyek itu. Sebelumnya nggak ada yang berani, takut sekali begitu. Ada foto sebentar dengan Bang Said Didu, besoknya udah dipanggil begitu. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita memberanikan diri, menyampaikan kebenaran, al-batil itu pasti kalah. Nah, yang paling penting adalah dalam perjuangan ini untuk menjaga keikhlasan dan konsistensi. Saya teringat sarah hadis akhir zaman yang disampaikan oleh seorang ustadz, saya lupa namanya. Ketika beliau menyampaikan apa yang disebut dengan al-wahkan. Jadi kan akhir zaman umat Rasulullah itu banyak,
tetapi seperti buih di lautan. Kenapa? Karena ada wahan. Nah, wahan itu disebutkan cinta dunia dan takut mati. Nah, ada yang menarik sarah yang beliau sampaikan ya, penjelasan beliau. Beliau katakan demikian. Umat Islam hukum asalnya adalah pemberani selama iman masih ada di dadanya. Tetapi ketika umat Islam mengeluarkan iman dari dadanya, maka dia akan berubah menjadi pengecut. Sebaliknya orang-orang zalim itu hukum asalnya takut, ya, penakut, sampai dia bisa mengeluarkan iman dari umat Islam dan menukar dadanya dengan dunia atau harta. Maka umat Islam akan menjadi pengecut dan dikuasai oleh orang-orang zalim ini. Jadi memang kata kuncinya, godaannya dalam perjuangan itu bukan hanya tantangan akan dipersekusi misalnya, dikriminalisasi, bukan. Tantangan cuan juga, gitu loh. Kalau cuan sudah masuk ke dada, nah hilang keberaniannya. Nggak bisa ngomong itu pasti. Maka siapapun hari ini yang sebelumnya ngomong kencang, tiba-tiba dia bungkam terhadap kezaliman, patut diduga di dadanya sudah ada cuan. Takbir! Lawan cuan. Nah, jangan lawan cuan, kita butuh cuan. Lawan aduan. Nah, saya mau tegaskan bahwa kami kan sudah menggugat. Ada juga yang kita gugat itu adalah Saudara Joko Widodo. Karena PSN ini nggak mungkin gratisan. Ada peran Jokowi saat dia jadi presiden ngasih PSN. Yang kedua ada Erlangga Hartarto. Ada peran Erlangga waktu itu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang menindaklanjuti arahan Jokowi untuk ngasih PSN, yang PSN ini kemudian disalahgunakan. Baru kemudian didetailkan wilayahnya 1.755 hektar. Sebelumnya ya benar tadi, diklaim semua PSN. Dengan narasi semua PSN inilah masyarakat itu takut untuk melawan. Seolah-olah ketika melawan aguan itu berarti melawan negara. Padahal enggak, ini proyek bisnis yang kalau kita ridho boleh kita jual tanah kita, kalau tidak ya boleh kita tidak jual. Makanya saya katakan di PIK 2 itu terjadi perampasan tanah. Apa itu definisi atau takrif dari perampasan tanah? Yakni tanah diambil dari pemiliknya tanpa keridhoan. Itu berarti terjadi perampasan. Jangan dianggap, oh saya kan sudah bayar. Ya, kalaupun sudah dibayar, kalau tidak ridho karena bayarnya sekenanya, itu tetap perampasan. Jadi nggak bisa, kami nggak rampas katanya, kami udah jual beli kok. Iya, lu beli dengan harga 30.000. Mana ada orang ridho tanah dijual 30.000. Jadi kita katakan ini perampasan. Kenapa? Karena memenuhi takrif, yakni orang mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhoan. Padahal dalam Islam kalau kita melakukan akad ijarah, akad apapun, itu antarode, harus dengan keridhoan. Nggak boleh jual beli dengan paksaan. Jadi kira-kira kalau ada 30.000 dijual beli, itu dia ridho atau terpaksa? Terpaksa. Maka itu perampasan atau perampasan? Perampasan. Kita lawan atau kita lawan? Lawan. Karena sudah kita lawan, kita berbagi tugas. Kami tugasnya litigasi di sidang, membangun narasi tentang norma hukum, kebijakan, pelanggaran dan seterusnya. Tetapi harus ada tim mitigasi lapangan untuk menguatkan bukti-bukti, saksi, keterangan, data-data, fakta. Nah, kami sudah membuat struktur ya. Kalau ketua divisi bidang mitigasi Bang Juju Purwantoro, kami juga sudah membuat poster. Ini untuk menguatkan mitigasi tentang adanya korban-korban perampasan tanah di PIK 2 untuk menguatkan materi gugatan di persidangan. Nah, nanti kita akan serah terimakan untuk ditempel-tempel. Kita mau lihat ini ada yang nyabut nggak? Pokoknya dipasang, ditempel, difoto. Kalau ada yang nyabut foto, berarti siapapun yang nyabut itu jongos aguan, gitu. Siapa yang menyentuh poster ini dan mencabut itu namanya jongos aguan. Ini jelas. Dasar hukumnya jelas. Karena ini dalam rangka untuk pembuktian perkara nomor 754 dari PDGG garing 2024. Di sini ada kontak person, satu Bang Juju Purwantoro SIP dan kedua Anwar Sulawadi. Jadi petunjuk teknisnya ini ditempel pakai lem. Kemudian ini ada baliho yang gede, bisa ditempel, cari yang paling jelas biar ketahuan tuh. Nah,
Difoto, nanti kalau ada yang melakukan perusakan kita foto. Nah, lalu kita viralkan. Oh, yang merusak itu Jongos Akbar gitu. Nah, ini oh salah tadi saya minta yang spanduk aja yang agak kecilan. Nah, spanduknya ini. Ini spanduknya itu baliho. Ini spanduknya. Ada beberapa. Nanti kita serahkan kepada tim teknis ya, Bang Kurtubi mungkin nanti ya. Nanti tinggal pendistribusian wilayah pemasangannya Bang Kurtubi. Kami cetak ada 2 rem, kalau kurang nanti kami cetak lagi, tapi sesuai kebutuhan dulu. 2 rem diserahkan, spanduk ini kalau nggak salah ada 7. Yang ini ada 10. Oh, ini 10. 10 terus baliho 8. Jadi mengenai titiknya saya serahkan tim lapangan, titiknya di mana. Terus saya minta juga dimitigasi membuat video-video singkat tentang kejaliman Big 2, misalkan ada sungai yang diuruk, videokan. Ini loh bukti. YouTuber, TikToker yang ngomong gak jelas nih faktanya nih. Ini jelas sungai, masa sungai ditutup, tambak kami jadi terdampak, kemudian tanah pertanian lahan sawah kami terdampak anak buah. Nah, kemudian semuanya itu narasinya adalah pembuktian, jadi tidak bisa dikatakan hoax, kabar bohong dan sebagainya, itu fakta. Kenapa kami perlu mengambil langkah mitigasi litigasi di pengadilan? Untuk memberikan narasi bahwa ini dalam proses perkara pembuktian, jadi tidak bisa dinarasikan dengan hal yang lain. Dan saya juga perlu kenalkan di prinsipal penggugat itu ada Bang Edi Mulyadi selaku penggugat, ada Bung Rizal Fadilah dari Bandung selaku penggugat, ada Bung Menuk dari ARM dan kawan-kawan, ada juga dari Purnawirawan TNI, dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, pimpinannya Pak Sugeng ya. Itu banyak, jadi kira-kira 20 semua penggugatnya. Pengacaranya kita ada sekitar 20-an juga. Insya Allah sidang pertama hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Nah, sebenarnya di sidang ini Aguan itu cocok untuk menyampaikan keluh kesahnya. Jangan ke Tempo. Kalau mau keluh kesah tentang gugatan PIK 2, tentang kondisi PIK 2 yaitu Teluk Naga dan sekitarnya, sampaikan dalam redaksi jawaban terhadap gugatan yang sudah kami sampaikan. Jadi semuanya prosesnya proses hukum. Tapi sekali lagi, kita semua tentu berharap negara terlibat, jangan hanya nonton ini rakyatnya bertarung sendiri. Kalau negara turun selesai ini gampang. Apa yang dilakukan negara? Hentikan sementara, lakukan audit, seret semua pelanggaran terhadap proyek ini ke pengadilan, selesai. Gak perlu kita capek-capek menggugat. Tapi karena negara Pak Prabowo belum melakukan tindakan itu, maka kami mengawali. Kalau memang ya tindakan kami ini belum bisa mengetuk pintu pemimpin negeri ini untuk bertindak membela rakyatnya, kami nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu loh. Tapi terserah apapun yang akan dilakukan oleh penguasa, yang jelas kita terus berjuang. Dan tentu saja kalau ya kebijakan itu sependapat dengan apa yang kita perjuangkan, ini berarti negara punya nasionalisme, negara melindungi rakyatnya, penguasa berpihak pada rakyatnya. Karena kapanpun dan sampai dimanapun kalau kita bertarung di pengadilan sementara negara berpihak kepada oligarki, kita menang atau enggak? Enggak akan menang, tapi tetap lawan. Tapi karena kita ingin menjadikan ini peradilan publik, maka kita tidak berharap hanya pada pengadilan. Video-video, tulisan, diskusi sosmed itu harus terus digalakkan. Agar apa? Biarlah seluruh rakyat yang menjadi qadhi, menjadi hakim yang mengadili perkara ini. Biarlah rakyat yang menilai. Yang penilaian rakyat itu akan mendorong hakim bertindak adil, sehingga hakim tidak mengetuk keputusan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian terlibat dalam aksi perlawanan ini. Dan izin Bang Saididu, sebenarnya ini tidak bisa dikatakan kami mengambil alih, tapi tetap saja pejuang PIK 2 itu Bang Saididu. Karena itu walaupun sudah ada gugatan, beliau terus tulis, terus melawan. Inilah berarti sinergi. Artinya apa? Sebenarnya filosofisnya ini, beban ini, tanggung jawab ini harus kita angkat bareng-bareng ya. Satu Oleh komando. ulama, oleh tokohnya, oleh aktivisnya, oleh lawyernya, katakanlah demikian. Karena kami di lawyer ini bukan kemudian tanpa hambatan tantangan juga. Sudah banyak narasi negatif, tapi kita anggap itu kecil lah, nggak penting gitu. Kenapa? Karena substansinya hari ini saya melihat
publik sudah berpihak kepada advokasi yang kita lakukan, tinggal kita mempertahankan dan mengkapitalisasi dukungan itu agar apa? Ini dapat mempengaruhi kebijakan kekuasaan. Karena ujung-ujungnya ketika kekuasaan sudah mengambil keputusan, itulah yang akan menyelesaikan persoalan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!